Dengan Koteka TV, gas terus. Arnoldus Dow, pria yang akrab dipanggil Ado, masih muda, berstatus mahasiswa, namun sudah memiliki satu perusahaan, yakni perusahaan Cahaya Tanah Abadi. Saat ini, Arnoldus Dow yang akrab dipanggil Ado sedang memikul satu amanah krusial, yakni sebagai Ketua Pengusaha Kamar Adat Papua Cabang Dogiai, dengan visi mengembangkan komoditas lokal seperti kacang, buah merah, dan kopi. Pertanyaannya kemudian ialah, bagaimana seorang yang masih muda, masih berstatus mahasiswa ini bisa sampai di sana menjadi pengusaha Kamar Adat Papua, selain itu juga memiliki satu perusahaannya sendiri. Simak interview berikut ini. Wow, luar biasa ini sabar dulu. Ini masih muda-muda, masih belum wisuda, masih status mahasiswa, tapi punya PT sendiri. Oke, baik, selamat malam, salam jumpa kembali teman-teman sekalian bersama TV Koteka di sini. Pada malam hari ini kita dapat kesempatan untuk sedikit ngobrol bersama salah satu pemuda luar biasa ini dari mana nanti sendiri perkenalkan dulu. Siap, terima kasih. Nama saya Arnoldus Dow. Sebelum saya menjelaskan tentang saya, pertama saya mau berterima kasih kepada TV Koteka dikarenakan pada kesempatan ini juga diberikan ruang untuk kami membicarakan mengenai ekonomi begitu. Mengenai ekonomi dan bagaimana dalam hal ini dari Kamar Adat Pengusaha Papuanya untuk pemberdayaan orang asli Papuanya. Siap. Oke. Siap. Maka itu terima kasih Pak. Terus selanjutnya mengenai mungkin perkenalkan diri saya. Nama saya alumni dari mana, terus biar teman-teman kan tahu juga. Siap. Nama saya Arnoldus Dow. Saya mungkin di belakangnya ada ekor begitu. Di belakang nama ekornya sementara belum. Ya. Dikarenakan saya sementara semester akhir sekolah tinggi ilmu ekonomi akuntansi sektor internasional di kelas internasional Yayasan Administrasi Indonesia Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta Pusat. Ya, saya kuliah di sana. Berarti ambil jurusan ekonomi? Ya, saya jurusan ekonomi akuntansi sektor internasional. Sebab di kampusnya itu sendiri punya dua yayasan, namun di kelas internasional sendiri itu merampung 3 dari 2 ini, salah satu Universitas Persa Indonesianya, kemudian yang kedua itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, terus yang ketiga itu Akademi Akuntansi. 3 ini merampung ke satu semacam kelas internasionalnya begitu. Jadi Akademi Akuntansinya, kemudian Fakultas Ekonominya, terus Sekolah Tinggi Ekonominya, itu 3 punya akuntansi, jurusan akuntansi. Kemudian dia juga punya beberapa jurusan manajemennya. Namun kami di kelas internasionalnya ini dari Fakultas Ekonominya di Yayasan Administrasi Indonesia, kemudian Akademi Akuntansi di Yayasan Administrasi Indonesianya, kemudian Sekolah Tinggi Ekonominya merampung ke dalam satu kelas internasional itu. Jadi dia representatif dari 3 titik yang mengestudikan mengenai ekonomi itu sendiri begitu. Jadi ada 3 universitas, namun dia menjadi satu, lalu menjadi kelas internasional begitu ya? Ya, ada salah satunya Universitas Persa Indonesia. Dia punya cabangnya itu Fakultas Ekonomi. Kemudian Yayasan Administrasi itu dia punya Universitas Persa Indonesia. Kemudian yang kedua, Yayasan Administrasi Indonesia dia juga punya Akademi Akuntansi. Jadi jurusan ini
berada semuanya ada di semua tiga universitas itu. Di bawah Yayasan Administrasi Indonesia. Oh, Yayasan Administrasi luar Indonesia. biasa. Berarti sementara ini semester akhir. Saya semester akhir dan Judul penelitiannya tentang apa itu? judul penelitiannya sementara masih belum ditentukan dikarenakan masih belum tahap pembimbingan. Mungkin dan rencana? prosesnya. Planning begitu punya. Siapa tahu biasanya kan mahasiswa begitu. Siap untuk planningnya itu mengenai pentingnya pengelolaan keuangan dalam suatu perusahaan. Oh, pengelolaan perusahaan keuangan dalam Suatu satu perusahaan. Berarti nanti financial management jadinya. Financial management. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Langsung kita to the point dari pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu tadi sekali lagi saya katakan bahwa beliau ini luar biasa karena memang walaupun masih dalam tahapan mahasiswa edukasinya, namun beliau sudah memegang satu paguyuban dalam bidang ekonomi, yaitu KAP, disingkat menjadi KAP, yaitu Kamar Adat Papua ya, pengusaha Kamar Adat Papua. Kamar Adat Pengusaha Papua. Dan beliau ini adalah ketua pengusaha Kamar Adat Papua untuk provinsi untuk Kabupaten Dogiai sendiri. Betul. Nah, mungkin beliau bisa jelaskan Kamar Adat Papua itu seperti apa? Ya, siap. Terima kasih untuk posisi saya di Dogiai sebagai ketua badan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua. Kemudian saya juga sebagai direktur PT Cahaya Tanah Abadi. Wow, luar biasa ini sabar dulu. Ini masih muda-muda. Ya. Masih belum wisuda, masih status mahasiswa tapi punya PT sendiri. Ini sendiri. Wow. Ya. Ini nama PT-nya apa? PT Cahaya Tanah Abadi. Cahaya Tanah Abadi. Tanah Abadi. Iya. Oke, perusahaan PT perusahaan Cahaya Tanah Abadi. Abadi ya. Tanah Abadi. Oh, luar biasa. Berarti ini PT ini sudah didirikan apa masih dalam proses atau? PT sudah didirikan dan puji Tuhan tahun ini mulai pekerjaan mulai berjalan. Tahun ini sudah berjalan. Tahun ini sudah berjalan. Wow, kayaknya ini mungkin saya juga bisa dapat. Oke, luar biasa. Mungkin bisa dilanjutkan tadi ke pengusaha Kamar Adat Papuanya. Ya. Bisa diceritakan sendiri mungkin kapan berdiri, dengan tujuan bagaimana, terus visi dari Kamar Adat Papua seperti apa. Ya. Terima kasih untuk Kamar Adat Pengusaha Papua sendiri itu didirikan oleh salah satu seorang pengembang ekonomi dan dia punya kerinduan besar untuk memberdayakan orang asli Papua dan namanya Bapak Joni Wamuhalu. Bapak Joni Wamuhalu dia dirikan Kamar Adat Pengusaha Papua pada tahun 2006. Oh, ini sudah lama didirikan ya? Iya. 2006. Pada tahun 2006 beliau dirikan dan kerinduan beliaunya itu bagaimana orang asli Papua itu bisa menjadi tuan di negerinya sendiri di bidang ekonominya, karena memang beliau itu sangat prihatin dan punya kerinduan besar untuk orang Papua harus mandiri secara ekonomi. Berarti menjadi tuan di atas negerinya sendiri ini menjadi visi utama KAP begitu? Iya. Itu baik. Oke, berarti ini didirikan tahun 2006, lalu visi utamanya itu maksudnya fundamental idea, pikiran yang mendasari untuk mendirikan Kamar Adat Pengusaha Papua di Provinsi Papua ini memang guna untuk membuat dan mendorong itu masyarakat Papua, terutama anak muda terutama anak muda, supaya anak muda ini kemudian itu mengembangkan ekonominya masing-masing, misalnya mengembangkan komoditas lokal yang sementara ini masih ada, sehingga mereka menjadi tuan di atas negerinya sendiri ya. Luar biasa. Berarti sekarang untuk dalam implementasi visi itu sendiri dari Kamar Adat Papua apa yang dilakukan untuk menuju ke visi yang tadi itu?
untuk mewujudkan tuan di negeri sendiri, kemudian jembatan emas menuju Papua Baru, Jembatan Emas menuju Papua. jembatan emas menuju Papua Baru ini membangun ekonomi dari dusun ke kota, menata pembangunan dari kampung ke kota. Itu seperti apa, coba dijelasin Nurin, dari dusun ke kota, dari kampung ke kota. Oke. Membangun pada prinsipnya itu Kamaradat Pengusaha Papua, Kamaradat Pengusaha asli Papua itu punya pemikiran, punya gagasan, punya sesuatu yang bangkit secara spirit bahwa dokter, profesor itu ada di kampung-kampung begitu, ada di kampung-kampung. Artinya begini, orang Papua. Jadi Kamaradat Pengusaha Papua ini dirinya itu 42 kabupaten. Tersebar di 42 kabupaten provinsi Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat. Papua dan Papua Barat ya. Namun Kamaradat Pengusaha Papuanya itu terpusatnya di Jayapura. Ya. Namun Papua Barat adalah garis koordinasi dan koordinator wilayah Papua Barat. Tetapi pusatnya di Jayapura. Berarti seluruh tanah Papua pusatnya memang di Jayapura. Kemudian 7 wilayah adat itu memiliki 7 korwil. Koordinator wilayah Mepago, kemudian Lapago, Mamtang, Saireri, Bomberai. Itu berarti ada koordinator di koordinator wilayahnya. 7 wilayah itu. 7 wilayah adatnya ya. Kemudian dalam 7 setelah dari koordinator wilayah turunnya itu yang terdiri dari Badan Pengurus Daerah Kamaradat Pengusaha Papua di 42 kabupaten. Maka itu dia tidak hanya ada di Dobiai dan juga tidak hanya di Jayapura, tidak juga di Manokwari, tapi dia ada di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Papua dan Papua Barat. Baik 29 kabupaten di Papua maupun 13 kabupaten di Papua Barat. Luar biasa ya. Berarti mungkin ini sepertinya bagi teman-teman sebagian besar ini masih belum tahu Kamaradat Papua seperti apa. Nah, untuk itu selanjutnya kita akan tanya-tanya apa sih yang menjadi program utama Kamaradat Papua ini. Jadi program utama Kamaradat Papua yang sementara dirancang maupun yang sedang dilakukan ini seperti apa? Oke. Kamaradat Pengusaha Asli Papua sendiri itu pengusaha asli Papua sendiri dia berperangnya itu di 2 bidang. Di dua bidang. Okay. Di antaranya jasa konstruksi dan sektor real. Jasa konstruksi dan sektor real. Sektor real. Oke. Sektor real itu seperti apa? Jasa kontraktor seperti apa? Sekarang kembali lagi ke tadi menata pembangunan dari dusun ke kota. Dan membangun ekonomi dari kampung ke kota. Ya. Ini yang dimaksud pembangunan apapun itu spiritnya itu setiap kampung itu punya niatnya sendiri, punya keinginannya sendiri bahwa kampung ini harus tercipta seperti begini dengan spirit leluhurnya, kemudian dengan spirit cagar alamnya, kemudian tanah-tanah sakralnya. Maka itu menata pembangunannya itu tidak boleh yang namanya bangun semaunya begitu. Jadi membangun dan menata ekonomi dari kampung ke kota itu berdasarkan karena tanah sakral di sini berarti pendidikan atau hal-hal yang sifatnya pembangunan itu jangan taruh di tanah sakralnya begitu. Kemudian yang kedua perumahan rakyat, maka jangan taruh tentang pembangunan dan lain di perumahan rakyat. Buatlah di lahan-lahan yang disediakan oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin seperti perspektif beliau sendiri tadi sebagai Ketua Kamaradat Pengusaha Papua di Kabupaten Dobiai khususnya, itu tadi pembangunannya itu tidak harus dari kota ke desa melulu ya. Lebih efektif dan efisien apabila dari desa ke kota, dari kampung ke kota. Nah, ini seperti apa? Terima kasih. Jadi kami Kamaradat Pengusaha di Papua sendiri menata pembangunan dari kampung ke kota. Ini
sejauh ini ada beberapa sumber yang langsung dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten serta provinsi langsung ke kampungnya, dalam hal ini melalui dana desa. Kemudian yang kedua, pemerintah juga punya program-program konkret yang sifatnya itu membangkitkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu menata pembangunan. Nah, di sini kami Kamar Adat Pengusaha Papua sendiri itu karena Kamar Adat Pengusaha Papua sendiri memperhatikan tidak hanya di jasa konstruksi untuk bagaimana siklus pemasarannya, kemudian penanamannya, kemudian pembibitannya, setelah itu marketingnya. Nah, di sini secara pembangunannya itu orang asli, berapa banyak pengusaha asli Papua jasa konstruksi yang ada itu merancang pembangunan yang perlu dan tepat untuk orang asli Papua. Ini yang hari ini tuh diperlukan. Dalam hal ini konsultan memperhitungkan ya kampung ini itu berapa banyak pembangunan, kampung ini ke distrik ini itu berapa banyak pembangunan, itu konsultan perlu dihitungkan. Kemudian dalam hal ini melalui RPJMD atau melalui peraturan daerah itu menetapkan hal itu agar perhitungan pembangunan yang ada di kampung-kampung itu harus diperhitungkan juga, dan juga dalam perhitungan tersebut itu perlu berdayakan orang asli Papua sebagai konsultannya begitu. Konsultannya. Setelah itu pekerjaan-pekerjaan yang ada itu perlu sebagai kepala daerah, dalam hal ini bupati, serta pengambil kebijakan lainnya itu memberikan kepercayaan kepada Kamar Adat Pengusaha Papua. Ini harapan kepada Kamar Adat Pengusaha Papua untuk mengembang bagaimana orang asli Papua itu membangun daerahnya, membangun kampungnya dengan caranya sendiri, tetapi tidak keluar dari etika kontraktor, tidak keluar dari etika laporan pertanggungjawaban dalam hal ini yang sudah ada dalam sistem laporan keuangan pemerintah. Kemudian tentu sebagai seorang kontraktor ini kan perlu ada laporan-laporan sesuai dengan hasil pekerjaan yang ia sudah kerjakan. Itu dia perlu laporkan. Itu tidak keluar itu etika hukumnya tetap dipatuhi. Kemudian laporannya tetap dibuat, kemudian kualitas pembangunannya tetap dijamin. Tetapi menata pembangunannya dari kampung ke kota, baik melalui paket kerja yang diberikan kepada orang asli Papua untuk membangun negerinya sendiri atau kampung atau dusunnya sendiri. Kemudian yang kedua itu sebagai masyarakat yang ada di kampung-kampung itu mendapatkan program-program yang berlian untuk mengembangkan pembangunan itu dari kampung ke kota. Artinya tahun ini untuk kampung ini perlu ada 3 profil. Berarti dana desa berikut ini kita bangun 10 rumah untuk masyarakat yang ada belum bangun rumah. Kemudian tahun berikut itu membuat pagar tapal batas ternak bagian sini dan masyarakat bagian sini. Selanjutnya itu penataan untuk titik penyediaan bangunan-bangunan strategis untuk tempat pelayanan umum di satu wilayah di sini. Seperti begini itu harus ditentukan dari kampung begitu. Harus di kampung dan harus dibangun juga oleh orang asli Papua sendiri begitu. Orang asli Papua dalam hal ini memberdayakan kontraktor asli Papua untuk membangun dusunnya masing-masing. Itu. Oke, baik, terima kasih. Sekarang mungkin yang berikut ini kita sedikit membahas mengenai mungkin kerjasama ya. Karena berdirinya sebuah lembaga, entah itu lembaga swasta maupun negeri, ini apalagi kan lembaga ini kan didirikan dengan tujuan menjadi tuan di atas negerinya sendiri ya. Berarti tentulah ada kerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini entah itu di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan sampai di desa. Karena desa itu adalah kepala pemerintah paling terkecil, terendah dalam tatanan birokrasi pemerintah. Nah, untuk itu kerjasama bersama pemerintah dari Kamar Adat Pengusaha Papua itu seperti apa? Kerjasama dengan pemerintah apakah dari entah itu uang untuk otonomi khusus atau misalnya uang dari APBD, APBN dan lain sebagainya itu biasa diperhitungkan atau ada kerjasama dengan
Kamar Adat Pengusaha Papua agar financial support itu digunakan selanjutnya kemudian untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian mereka. Pernah ada kerjasama atau bentuk kerjasamanya seperti apa? Oh, baik, terima kasih. Untuk ini Kamar Adat Pengusaha Papua sendiri itu dia hadir sebagai mitra kerjanya pemerintah, Mitra kerja untuk pemerintah. percepatan pembangunan, kemudian percepatan pemberdayaan orang asli Papua, percepatan pembangunan dalam hal ini pemberdayaan jasa konstruksi orang asli Papua, kemudian percepatan pemberdayaan orang asli Papua di bidang ekonomi dalam hal ini pengelolaan potensi-potensi daerah. Karena Papua ini cukup kaya ini Pak. Ya. Papua ini cukup kaya, kemudian namun hari ini yang jadi soal itu kekayaan yang ada dengan masyarakat setempat yang ada, itu pemberdayaan ini yang jadi soal. Oke, lahannya sudah misalnya untuk Kabupaten Dogiyai sendiri itu memiliki beberapa potensi daerah. Misalnya di salah contoh Dogiyai itu memiliki 2 wilayah besar. Kabupaten Dogiyai sendiri itu 79 kampung, kemudian 10 distrik, 2 wilayah besar dalam hal ini Kamu dan Mapija, terus 89 marga. 89 marga yang tinggal di Kabupaten Dogiyai itu sendiri. Nah, 89 marga ini anggota kami sendiri di jasa konstruksi itu ada sekitar 115 pengusaha asli Papua. 115. Itu seluruh tanah Papua. Itu khusus di Kabupaten Dogiyai. Khusus di Kabupaten Dogiyai. Pemilik itu maksudnya yang pemilik CV saja atau PT juga? CV dan PT. Dari 115 yang ada itu 5 untuk PT. 5 pemilik PT. Sisanya itu pemilik CV. Sisanya itu CV. Nah, untuk ini setelah itu ini baru di jasa konstruksi. Belum lagi di pengembangan potensi daerah dalam hal ini sektor real. Sektor komoditas lokal itu ya. Komoditas lokalnya. Untuk komoditas lokalnya hari ini dari 2 wilayah besar yang ada, itu potensi-potensi yang hari ini sudah ada dan perlu didorong agar dinamikanya itu berlanjut dan spirit untuk berdinamika kerjanya itu bangkit bagi masyarakat yang ada, dan potensi yang ada di sekitar mereka ini jadi masyarakat mereka merasa percaya bahwa itu adalah potensi dan itu adalah nilai wannya. Jangan sampai masyarakat ini terbentuk mental di mana ada di sekitar kita ini tidak ada nilai wan, dan yang datang sana ini yang uang. Yang instan ya. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang instan ini yang tidak boleh terjadi begitu. Karena ini terbiasa ya kemudian. Nanti akan jadi terbiasa. Kita melihat data BPS tahun 2017 untuk Kabupaten Dogiyai itu tahun 2017 ke bawah itu masyarakat Dogiyai hidup dari pangan lokal. Tetapi data tahun 2017 naik hingga hari ini itu masyarakat Kabupaten Dogiyai itu hidup dari penyediaan jasa. Berarti ada perubahan yang signifikan ya. Perubahan siklus ekonomi dalam hal ini mempertahankan ketahanan pangan bagi rakyat. Ini jadi soal hari ini. Maka itu kami Kamar Adat Pengusaha Papua itu sangat mengharapkan bahwa pemberdayaan orang asli Papua di bidang sektor real itu sangat penting. Contoh konkretnya itu begini. Mapia daerah tadi 2 wilayah besar, Mapia dan Kamu. Untuk wilayah Mapia itu ada punya Nokan Anggrek. Ini nilai jualnya tinggi. Yang pertama Nokan Anggrek. Kemudian yang kedua itu kacang tanah. Kacang tanah. Oke, Nokan Anggrek, kacang tanah. Yang ketiga itu kopi. Ini Mapia punya potensi hari ini. Kemudian yang kedua untuk wilayah kamu hari ini tuh kopi, dan yang kedua itu buah merah. Ini harus jadi komoditas jangka panjang, bagi orang asli Papua untuk mempertahankan ekonomi mandiri bagi rakyat di wilayah Dogiyai itu sendiri jangka panjang. Oke, untuk jangka pendek silakan menjual ubi-ubiannya, silakan menjual sayur mayur dan lainnya.
sayur mayur dan lainnya. Oke, ini mengenai apa jangka pendek dan panjang bagi masyarakat untuk mempertahankan hidup secara ekonominya. Nah, kemudian yang jadi mitra hari ini, kembali lagi ke pertanyaan tadi, maka itu kami Kamar Rakyat Pengusaha Papua hadir itu. Adanya Kamar Rakyat ini jadi mitra kerjanya pemerintah untuk memberdayakan tanah, alam dan orang asli Papua di daerah masing-masing, dalam hal ini untuk di Dogja sendiri. Itu sesuai potensi daerah masing-masing. Sesuai potensi manusianya, orangnya, alamnya. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi itu mengenai bagaimana KAP ini hadir agar membantu masyarakat dalam 3 tahapan tertentu, dalam 3 phase. Yang pertama itu adalah tahapan produksi itu sendiri oleh masyarakat sebagai petani, bagaimana mengelola itu KAP membantu di situ. Terus distribusi, bagaimana cara pendistribusian barang dalam skala besar maupun kecil, apalagi kalau kita di Dogja ini kan jauh-jauh ya. Terus jalan juga masih belum bagus, terus distance jaraknya juga jauh. Jadi di sini KAP Papua juga akan mendorong, membantu masyarakat agar menghadirkan itu ketika masyarakat punya misalnya hasil apa begitu, kemudian itu didistribusikan ke pasar yang disediakan kemudian nanti oleh KAP. Nah, sekarang yang berikut itu adalah mengenai perkembangan komoditas lokal itu sendiri. Ini kan sekarang kalau kita lihat masalah ini bukan cuma di Dogja, tapi rata-rata di Mepago, entah itu Pania, entah itu Deyai, terus ada beberapa kabupaten, bukan cuma di Mepago, seluruh tanah Papua. Banyak sekali kabupaten yang memang tidak memiliki pasar, makanya masyarakat itu berjualan itu di tanah, berjualan di sepanjang jalan. Kasihan, walaupun hujan, panas, mereka tetap tahan, seakan-akan pemerintah ini sedang tutup mata. Dia tidak peduli dengan penderitaan masyarakat. Padahal pemerintah itu sendiri mungkin saja dulu ibunya pernah jualan dengan keringat seperti itu, lalu menjadikan dia seorang bupati, menjadikan dia sebagai orang yang sukses. Tetapi ketika dia sudah menjadi sukses, entah kesadaran itu sudah di bumi hanguskan oleh begitu egonya yang tinggi, juga mungkin orang karena uang, kekayaan, harta dan lain sebagainya. Mungkin ya itu kembali pada pribadi manusia ya soal itu. Sehingga mungkin sebagai pelajaran kepada teman-teman kita sekalian, mungkin dari Pak Arnold sendiri sebagai Ketua Kamar Rakyat Pengusaha Papua, mungkin ada kesan-pesan melihat kehidupan pemuda khususnya di Mepago, lebih-lebih itu di Dogja. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Puncak dari wawancara ini saya memang ada hal yang saya rasa perlu untuk sampaikan kepada pemirsa, dalam hal ini kepada anak muda, orang asli Papua yang ada pada umumnya dan lebih khusus Dogja. Itu kalau bisa, dan saya sangat berharap sebagai Ketua Kamar Rakyat Pengusaha Papua, hari ini kita tidak hanya harapkan nasib masa depan kita itu tidak hanya ditentukan oleh politik dan CPNS itu. Jadi potensi kita itu bisa digali sebenarnya, bisa digali. Kematian kedua mungkin karena apa, bagaimana itu saya tidak tahu. Tetapi saya hanya mau kutip perkataan dari Bapak Dr. Andus Ruben Gobai, yaitu beliau sampaikan kematian kedua setelah hembusan nafas yang pertama itu malu. Maka itu apakah karena malu untuk tidak mau berbisnis, atau memang tidak punya ide untuk berbisnis, tetapi hari ini salah satu kemajuan dan membuktikan bahwa orang asli Papua mandiri itu hari ini tuh ekonomi bisnis. Maka itu sangat-sangat penting untuk berwirausaha bagi anak muda. Wirausahanya banyak. Yang jago main komputer boleh usaha online begitu. Usaha online.
mencari nomor WA atau apa di produser skala internasional. Setelah itu dari sana datangkan, contoh kalau perempuan datangkan rambut dari Amerika, setelah itu jual di sini, buka salon. Itu kan salah satu usaha. Biar dipakai sama yang botak-botak gitu ya. Bukan botak sih, ini sebenarnya berlaku untuk mereka yang perempuan. Iya. Terus yang kedua itu untuk bagi ini baru saya kasih satu tips untuk perempuan. Untuk laki-laki, ini kan banyak teman-teman yang suka buat beat dan lain-lain untuk menyanyi apa. Ini sebenarnya tuh kalau beatbox, seperti begini ini kan suatu potensi yang dimiliki buat dalam bentuk video YouTube, lalu dari pengusaha YouTubers begitu banyaknya subscriber, itu terakhir itu kami bisa mendapatkan uang dan nilainya dalam bentuk dolar loh, dolar. Maka itu bisa jadi YouTuber untuk anak asli Papua. Kemudian bisa juga untuk pengembangan distributor baju, sepatu dan lain-lain dari produk langsung ke Papua sini. Kemudian untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di sini, batu, kayu, pasir yang ada di sekitar kita. Itu jangan pikir untuk harus jual satu kali begitu. Jadi mendorong masyarakat, bapak, mama, kakak, tanah ini punya potensi uang. Kita kelola begini. Ide-ide ini, ide kreatif begini nih yang harus dikembangkan agar masyarakat itu menjadi produktif, dan kita juga dinamika usaha dompetnya bagus. Setelah itu kita punya perencanaan. Kalau dompet sudah bagus, perencanaan pasti mulai terwujud satu persatu. Setelah itu biaya hidupnya aman. Kemudian ketika anak atau ibu melahirkan, anak melanjutkan studi, itu kan kita sudah punya potensi-potensi yang kita sudah gairah, dompet aman, maka kita tidak gantung ke pihak pemerintah gitu. Jadi kemandirian itu diciptakan oleh sendiri, bukan tergantung pada orang lain. Maka itu sangat-sangat mengharapkan kepada pengusaha atau kepada anak muda Papua, jangan takut untuk berbisnis mulai dari yang potensi-potensi yang kita miliki. Mulai dari yang kecil. Ya. Hari ini kan kita memang sangat berpikir untuk yang instan begitu. Betul. Saya kasih masuk 10 juta, proposal 100 juta dicairkan. Apalagi dengan adanya SEO. Setelah itu main SEO, penyakit, jadi cairnya itu 20 juta satu kali. Nah ini kan main-main hal yang instan. Betul. Sebenarnya itu ketergantungan. Betul. Hidup. Di mana kita tergantung pada penyakit sosialnya. Dalam hal ini SEO bisa menjamin hidup saya dibanding potensi saya ini digali dan saya bertahan hidup. Ini dua yang berbeda. Dia akan bertahan lama jika potensi kami ini gale dan menciptakan lapangan kerja sendiri, lalu mengorganisir masyarakat di sekitar. Karena itu membuat saya itu semangat untuk bagaimana saya harus dirikan PT, kemudian bagaimana saya harus masuk sebagai ketua Kamar Pengusaha Papua, dan ya sekarang saatnya anak muda harus berdinamika untuk mempengaruhi orang ke situasi yang positif untuk menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha yang ada dalam diri kita. Terima kasih. Luar biasa ya. Memang pada kenyataannya apabila kalau di zaman kontemporer ini kita membaca situasi kehidupan kita orang asli Papua ya, terutama itu anak-anak muda ya. Kita anak-anak muda, kita dulu anak muda. Kita semuanya anak muda ya, kebanyakan anak muda. Jadi apabila kalau kita kembali membaca situasi, sebenarnya banyak sekali memang yang disampaikan oleh Pak Arnold itu benar sekali, bahwa dalam realitas hidup kita sehari-hari, contohnya sekarang kita semua lari pada PNS, kita semua misalnya main SEO dengan harapan supaya pagi saya beli dengan misalnya katakanlah SEO 100.000, seharian itu hanya dalam pikiran itu 1 juta harus kena 1 juta. Ya. Tahu-tahunya sebentar tidak kena, akhirnya mempengaruhi dan pemalas kerja, pulang ke rumah jadi masalah dengan istri, akhirnya terjadi perceraian dan lain sebagainya. Maka disitulah awal mula kehancuran kehidupan kita. Jadi artinya bahwa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua,
bahwa kita bisa memulai dari apa yang kita miliki. Contoh seorang pengojek, mungkin beliau pernah tahu atau beliau juga kayaknya sudah pernah berpengalaman. Contoh ojek dari Dogiai ke Bom Mani ke Dogiai. Sekarang satu kali naik turun, satu kali itu 50.000. Satu kali naik dari Bom Mani ke Dogiai, dari Mapia ke Dogiai. Misalnya hari atas turun lagi berarti itu cuma satu kali naik turun itu 100.000. Sekarang baik, mari kita kalkulasi dulu. Misalnya dalam satu hari itu dia katakanlah itu 5 kali naik turun. Berarti kalau 5 kali naik turun berarti sudah 250. Katakanlah mungkin 200.000 saja taruh. Satu hari 200.000, 50 tidak hitung. Satu hari 200 itu paling sedikit. Satu hari 200.000 berarti dalam satu minggu itu dia menghasilkan lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Setelah itu dalam 4 minggu 4 juta lebih. Gaji pegawai sekarang berapa? Nah itu, jadi kita harus berpikir ke sana. Jangan sampai kemudian kita hanya mengharapkan yang instan. Akhirnya perekonomian kita itu semakin tidak maju. Nah, mungkin kesadaran seperti ini yang perlu memang kita kemudian kembangkan. Memang betul-betul kita sadari bahwa hidup berekonomi itu tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, juga tidak hanya bergantung pada hal yang instan saja, tetapi juga bergantung pada potensi dan komoditas lokal yang kita miliki. Sehingga pada malam hari ini saya secara pribadi maupun dari kami tim dari Koteka TV menyampaikan banyak terima kasih kepada Pak Arnold. Ya, di sini Ketua KAP juga merangkul Ketua Direktur Utama perusahaan apa tadi beliau? Perusahaan PT Cahaya Tanah Abadi. Perusahaan Cahaya Tanah Abadi. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di sini. Semoga apa yang disampaikan ini kemudian berguna bagi kita semua, agar kemudian hari kita dapat mengembangkan perekonomian kita, komoditas-komoditas lokal, sehingga menjadi tuan di atas negeri sendiri. Tidak seperti kenyataan selama ini ibarat tikus yang mati di atas sekarung beras ya. Mudah-mudahan saja. Selamat malam, see you next time, sampai jumpa.